Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini seperti biasa saya membuat sebuah video, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa pula yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kajian ilmu fikih kitab Safinatun Najah karangan daripada Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Mudah-mudahan dengan menyimak video ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita tentunya. Baik, pasal yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah mengenai arkanut tayamum, mengenai rukun-rukun tayamum. Sebelumnya kita baca dulu matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayamumi khamsatun, adapun rukun-rukun ataupun fardu-fardu tayamum ada 5. Al-awwal, yang pertama naqlut turab, yaitu memindahkan tanah. Al-tsani, yang kedua an-niyatu, yaitu niat. Al-tsalitsu, yang ketiga mashul wajhi, yaitu menyapu ataupun mengusap wajah. Ar-rabi'u, yang keempat mashul yadain, menyapu ataupun mengusap kedua tangan ilal mirfaqain, sampai kepada dua sikutnya. Al-khamisu, yang kelima at-tartibu, tartib bainal mashatain, antara dua sapuan atau antara dua usapan. Bismillah. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasal ini menjelaskan tentang furudut tayamum ataupun rukun-rukun tayamum. Di sini disebutkan rukun tayamum khamsatun, ada 5. Akan tetapi menurut Imam Asy-Syarqawi wal mu'tamadu annaha sab'atun bi addi turabi wal qasdi ruknaini. Menurut Imam Asy-Syarqawi yang paling mu'tamad, sebetulnya rukun tayamum itu bisa saja sampai 7, yaitu bi'andi turab wal qasdi, di mana tanah dan al-qasdu bermaksud itu dihitung ruknain, dihitung 2 rukun. Tapi kalau di sini disebutkan khamsatun, ya, ada 5. Mana yang 5? Yang pertama al-awwal naqlut turab, memindahkan tanah. Memindahkan tanah, ya, kita menyediakan tanah terlebih dahulu. Biasanya kalau saya secara pribadi menyiapkan tanah, misalnya kita mengambil tanah, ya, kalau tanahnya masih basah dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan kemudian ditumbuk, setelah ditumbuk kemudian disaring, ya, dan setelah itu disimpan di atas nampan, ya. Kemudian pada saat tayamum, ketika kita mau bertayamum, maka naqlut turab itu menjadi sebuah ataupun salah satu rukun, ya. Dari mulai kita memindahkan tanah, di mana tanah sudah disiapkan di atas nampan. Nah, dari sana kita sudah ada naqlut turab, memindahkan tanah. Bahkan yang kedua adalah an-niyatu, niat. Jadi antara naqlut turab dengan niat itu bersamaan ataupun muqaranah, ya. Jadi ketika kita memindahkan tanah, dari sini kita sudah berniat. Niatnya nawaitu istibahatas salat minal hadatsil asghar, ya. Nawaitu istibahatas salat, niat saya supaya diperbolehkan salat minal hadatsil asghar, daripada hadas kecil. Nah, jadi dari sini juga kita sudah berniat. Ketika kita memulai mengambil tanah, di sini kita sudah berniat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah, ataupun nawaitu istibahatas sholati minal hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala, ya. Dan wajibu qarnun niat bin naqli, di sini disebutkan bahwa wajib membarengkan niat dengan memindahkan tanah. Li'annahu awwalul arkan, sebab memindahkan tanah itu termasuk
rukun yang pertama, ya, maka harus ada muqaranah di sana. Dan kewajibannya itu sampai kepada menyapu salah satu juz dari wajah, ya. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah ataupun nawaitu tayammuma listibahatis shalatil mafruḍah atau nawaitu istibahatas sholati minal hadatsil asghar. Nah, kalau misalkan kita berniat bertayamum itu untuk membawa ataupun menyentuh mushaf, nawaitu tayammuma nawaitu istibahata mashil mushaf. Nah, seperti itu. Ya, dimana kemarin sudah dijelaskan bahwa tayamum ini adalah ibadah darurah, toharoh darurah. Ketika seseorang tidak memungkinkan untuk melakukan wudu ataupun mandi besar dengan menggunakan air, maka tayamumlah sebagai penggantinya. Jadi yang pertama adalah naqlu turab, memindahkan tanah, walau min wajhin ila wajhin bi an safat hurrihu alaihi thumma naqalahu minhu wa raddahu ilaihi. Walaupun memindahkan tanah itu dari wajah yang nantinya kita sapukan ke wajah lagi. Misalkan ada tanah yang kita sudah siapkan di nampan, kemudian terhembus angin yang lumayan anginnya agak kenceng, ke sini kan, ya, si tanah itu terhembus oleh angin dan mengenai wajah kita sehingga kita belepotan dengan tanah. Nah, kalau kita pindahkan dari wajah ke wajah, boleh-boleh saja. Dari sini kita pindahkan tanahnya, ya. Kemudian kita niatkan di dalam hati, nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah. Kita usapkan lagi ke sini. Kita ngambil tanah dari wajah yang tadi tanah terhembus oleh angin, belepotan di wajah. Kita ambil dari wajah, kemudian kita niatkan dari sini, nawaitu tayammuma listibahatis sholatil mafruḍah. Kemudian kita usapkan lagi ke wajah. Boleh-boleh saja, ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, mashul wajhi, yaitu menyapu ataupun mengusap wajah. Dalam Al-Quran disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi yang diusap itu adalah wujuh. Wujuh itu wajah, wa aidikum, dan kedua tangan. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, mashul yadain ilal mirfaqain, mengusap kedua tangan ilal mirfaqain, tentunya harus sampai kepada dua sikutnya. Qala as-Sayyid Yusuf Az-Zabaidi, ini saya baca dalam kitab Kasifatus Saja'nya ada keterangan seperti ini. Qala as-Sayyid Yusuf Az-Zabidi, as-Sayyid Yusuf Az-Zabidi, beliau berkata fi Irsyadil Anam, di dalam kitab Irsyadul Anam, wa kaifiyatut tayammum, kata beliau, tata cara tayamum al-mangdubah, yang disunatkan, kama fir raudhah, seperti apa yang ada di dalam kitab Ar-Raudhah. Cara ataupun prakteknya ketika kita mengusap kedua tangan, ya, tapi tadi kan kalau mengusap wajah itu mudah sebetulnya, ya. Dari sini nawaitu tayammum listibahatis sholatil mafruḍah, kita usapkan, ya, ke seluruh, bahkan untuk jenggot yang terurai ke bawah juga itu harus diusap. Nah, seperti itu. Tapi untuk kedua tangan, cara prakteknya, sunnahnya seperti menurut As-Sayyid Yusuf Az-Zabidi di dalam kitab Irsyadul Anam, begitupun sama dengan keterangan yang ada di dalam kitab Ar-Raudhah. Prakteknya adalah ayadu'a butuna asabi'i yadihil yusra ghairil ibham ala zuhuri asabi'il yamin ghairil ibham. Pertama, kita simpan butunul asabi, perut jari-jari tangan yang sebelah kiri selain ibham, selain jempol. Kita simpan ala zuhuri asabil yamin, di punggung, di jari-jari, di punggung jari-jari telapak tangan yang sebelah kanan. Jadi begini, ya. Bihaitsu la takhruju atrafu anamiliha an mis bahatil yusra. Jangan sampai menonjol dari
telunjuk jari-jari yang sebelah kanan, yang sebelah kiri maksudnya. Jadi begini ya. Nah, ini simpan jari-jari tangan sebelah kiri itu disimpan di punggung jari-jari tangan sebelah kanan begini. Ya. Kemudian setelah itu wayumirruha atau wayamurruha. Nah, kalau lebih enaknya sih bacanya jadi wayumirruha dari amarra yumirru ya. Wayumirruha ala dhahri kafil yumna. Kemudian sampai telapak tangan itu kita lewatkan ya, kita jalankan ke sini. Nah, fa idza balago qau'aha, apabila sampai pada pegelangan tangan, kemudian domma atropa asabi'ihi ala hirfi dira'il yumna. Nah, si jari-jari tangan sebelah kiri ini apabila sudah sampai ke pegelangan tangan kemudian dikepalkan. Nah, seperti begini ya. Ini dikepalkan begini. Pertama kan tidak dikepalkan. Nah, begini sampai ke pegelangan tangan itu dikepalkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kemudian wa amarroha ilal mirfaq. Kemudian dilanjut ya sampai ke sikut ya, dijalankan sampai ke sikut. Setelah sampai ke sikut, tsumma adaro batna kaffihi ila batni dira wa amarroha alaih. Setelah itu putarkan perut telapak tangan yang sebelah kiri ini ya, setelah sampai sikut putarkan perut telapak tangan sebelah kiri ila batni diro. Nah, diro ini lengan tangan, kepada perut telapak tangan diputarkan begini. Nah, begini. Nah, kemudian dilewatkan dan dijalankan sepanjang lengan tangan ropi'an ibhamahu. Jempolnya itu diangkat, jangan dulu disentuhkan. Nah, begini. Nah, baru setelah itu fa idza balago qau'aha amarra batina ibhami yusrahu ala dhahiri ibhami yumnahu. Sampai ke pegelangan tangan, maka lewatkan, tempelkan perut daripada jempol tangan sebelah kiri ala dhahiri ibhami yumnahu, ke punggung perut jempol tangan sebelah kanan. Jadi sudah sampai di sini baru tempelkan. Nah, begini. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi caranya begini. Nah, sampai pertama begini, kemudian sampai pegangan tangan dikepalkan sedikit untuk jari-jari tangan sebelah kiri, kemudian dijalankan sampai ke sikut. Setelah sikut, nah ini diputar. Nah, begini. Tapi jempol jangan dulu ditempelkan. Begini. Nanti sampai pegelangan tangan baru jempol perut jempol sebelah tangan kiri itu ditempelkan ke punggung jempol sebelah kanan. Nah, begini. Nah, begitupun untuk yang kiri sama. Tapi sunnahnya ini jam tangannya dibuka dulu ya. Ya baiknya memang dibuka dulu supaya semuanya terusap. Nah, begini. Nah, kemudian seperti ini bisa disimak ya. Nah, begitu. Dan yang kelima al-khamisu at-tartib bainal mashaten. Yang kelima adalah tertib antara dua usapan. Walaupun tayamum ini sebagai pengganti dari mandi besar untuk menghilangkan hadas akbar ya. Tetap tertib itu bainal mashaten itu harus dilakukan dalam tertib. Pertama wajah dulu, baru setelah itu mengusap kedua tangan. Sunnah-sunnah di dalam melakukan tayamum di sini banyak sekali ya. Ya, pertama at-tasmiyah, membaca basmalah awalahu pada saat kita memulai melakukan tayamum. Kemudian warabdul yadden, ya menggoyangkan kedua tangan ketika kita mengambil tangan untuk mengambil tanah pakai telapak tangan ya. Nah, pakai telapak tangan itu baiknya ya, sebelum kita usapkan baiknya digoyangkan ataupun ditiup ya, ditiup.
Ketika kita mau mengambil mengambil tanah, ya, itu digoyangkan dulu. Nah, begini, baru ke sini, ya, atau ditiup. Itu pun in kasuro, apabila gubarnya ataupun debunya terlalu banyak. Jadi baiknya digoyangkan begini ataupun ditiup. Setelah itu baru diusapkan. Adapun kalau menggoyangkan dan meniup tanah ataupun debu yang berada pada kedua tangan setelah tayamum, itu hukumnya makruh, ya. Sama seperti selepas kita wudu, nah si bekas basuhan itu dielap, itu juga termasuk makruh. Wa tawajjuh lil qiblat wa tayamun, dan yang ketiga adalah mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Wa tawajjuh lil qiblat, di antara sunnah tayamum itu adalah at-tawajjuh lil qiblat, menghadap kiblat. Kemudian wabtida'u mashil wajibin a'lahu, sunnah di dalam melakukan tayamum, dalam mengusap itu dari atas dulu, kemudian dibawa ke bawah, ya. Wal yadin minal asabi, untuk kedua tangan itu baiknya dari ujung jari dulu, ya. Kemudian wal ghurrah wat tahjil, kalau bisa dilewatkan, ya. Kalau dalam mengusap wajah itu dilewatkan ke atas, ya, dilewatkan dari yang wajib, ataupun dalam mengusap kedua tangan itu dilewatkan dari sikut, ya. Itu memanjangkan ghurrah dan tahjil, sunnah, ya. Sama seperti di dalam wudu. Kemudian watafriq wasabihi fi kulli darbah, kalau bisa ketika kita mengambil tanah ataupun mengambil debu ini direnggangkan, jari-jari tangan itu direnggangkan. Wa naz'ul khatim fi darbatil ula, untuk pengambilan tanah yang pertama, di mana itu untuk mengusap wajah, baiknya kalau kita pakai cincin dilepas dulu, ya, dilepas dulu. Dan wal mualat, baiknya dilakukan dengan cara mualat baina mashil wajhi wal yadain, ketika selesai mengusap wajah langsung nyambung ke mengusap kedua tangan, itu dilakukan dengan mualat berkelanjutan. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Apabila ada salah, boleh ditulis di kolom komentar. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.